seminggu, lebih banyak koran seminggu di sini. Tapi dia mendengarkan radio. Dan dari radio itu dia mendapatkan pemahaman bahwa masa depan adalah milik orang yang berpendidikan. Anaknya dikirim sampai ke Cirebon, sekolah SMA di Cirebon, lalu berangkat kuliah masuk ke Unpad. Alma mater nih. Wah, tapi waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, kakak-kakak mentor, dan tentunya teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Asila Said Ramadhani. Saya berasal dari salah satu desa kecil di Jawa Barat, Desa Batulayang, Kabupaten Bandung Barat. Saya lulusan dari SMA Negeri 1 Cililin. Saya lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Sejak kecil, saya hanya dibesarkan oleh ibu saya karena ayah dan ibu saya bercerai ketika saya masih sangat kecil. Bagi saya, semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang siap. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan usul nambahin, menerusin sedikit. Teman-teman semua, kalau saya boleh berbagi ini, sering-seringlah baca tulisan orang untuk tahu gaya menulisnya, dan nanti Anda akan bisa mendapatkan kira-kira cara yang style menulis seperti apa yang paling cocok dengan Anda. Kadang-kadang dengan Anda membaca, lihat esai ini, lihat cerpen ini, lihat novel ini, lihat karya ilmiah ini, lihat itu bukan membaca isinya, tapi memperhatikan gayanya. Karena gaya itu nanti Anda akan bisa melihat mana yang bisa menjadi inspirasi yang paling sesuai dengan, kalau istilahnya Mas Wadi tadi, dengan gaya penulisan atau hati Anda. Mana yang kira-kira paling pas. Tapi kadang-kadang kita ini tidak tahu ukuran yang pas. Buat saya ini ukuran yang mana ya? Ya cobain aja. Baju ukuran 14, baju ukuran 15, baju XL, baju L, baju M. Dari situ nanti kita tahu, oh ini yang cocok ini, style ini. Nah, kalau pengalaman saya itu salah satu yang saya sering kerjakan. Dulu ketika saya masih kuliah, saya perhatikan tulisan si A, si B, si C, si D, dan dari situ kemudian dapat inspirasi. Kayak saya kelihatannya bisa mencoba dengan cara ini. Dengan itu menjadi entry point. Setelah mulai menulis 1, 2, 3, 4, akhirnya menemukan gayanya sendiri. Tapi entry pointnya bisa menggunakan inspirasi itu. Itu aja untuk tambahan referensi. Ya. Terima kasih. Jadi begini, saya ingin teruskan sedikit cerita teman-teman tadi. Hampir semua yang maju di panggung tadi menceritakan sebagai generasi pertama yang kuliah. Betul ya? Saya cerita sedikit nih. Saya adalah generasi kedua kuliah. Saya bukan generasi pertama. Tapi saya boleh cerita bahwa ibu saya adalah sarjana pertama di keluarganya dan sarjana pertama di kampungnya. Oke? Dan dampaknya luar biasa. Jadi saya ingin cerita, kalau Anda belum mengalami punya anak, kan? Saya ingin cerita generasi kedua nih. Apa yang dirasakan generasi kedua dengan memiliki orang tua generasi pertama kuliah? Oke. Ibu saya tumbuh besar di sebuah kampung kaki Gunung Ciremai, namanya Kuningan, dan tidak ada SMA, hanya ada sampai SMP. Setelah lulus SMP,
Dia berangkat sekolah SMA harus pindah ke kota namanya Cirebon, diantar oleh kakaknya, dan dia anak perempuan. Waktu itu obrolan semua orang di kampung, ada anak perempuan meninggalkan kampung halaman bukan untuk menikah tapi untuk sekolah. Itu saja sudah mendapatkan semacam semi social punishment. Kok aneh keluarga ini, perempuan dikirim sekolah, ayahnya tidak bisa baca, tapi tidak ada yang dibaca. Apa yang mau dibaca di tempat itu? Barangkali seumur hidupnya yang jumlah yang dibaca dengan koran seminggu lebih banyak koran seminggu di sini. Tapi dia mendengarkan radio. Dan dari radio itu dia mendapatkan pemahaman bahwa masa depan adalah milik orang yang berpendidikan. Anaknya dikirim sampai ke Cirebon, sekolah SMA di Cirebon, lalu berangkat kuliah masuk ke Unpad. Alma mater nih. Tapi waktu itu fakultasnya pedagogi. Fakultas pedagogi ini di tengah beliau kuliah berubah menjadi IKIP Bandung. Dan kemudian lulus menjadi sarjana pertama di keluarga kami dan sarjana pertama di kampung. Adik-adiknya semua sarjana. Beliau anak nomor 5, lalu 5 ke bawah, ada 10 bersaudara, itu kuliah. Yang atasnya nggak kuliah. Kenapa? Karena zaman perang, nggak ada yang sekolah. Baru gitu. Apa yang kemudian berdampak? Saya merasakan SD, SMP, kalau pulang kampung, rumah kami yang keluarganya sarjana, pulang kampungnya naik kendaraan pribadi. Yang tidak sekolah, pulangnya pakai kendaraan umum. Di situ kami sudah menyaksikan di tahun 70-an 80-an di lingkungan kita yang berpendidikan pulang dengan sumber daya ekonomi jauh lebih baik daripada yang tidak berpendidikan. Observasi itulah yang mengantarkan saya sampai pada kesimpulan bahwa pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi. Dia mencerdaskan, dia membekali, tapi jangan lupa dia membawa kepada strata ekonomi yang lebih baik. Nah, ini yang saya kaitkan dengan saya pribadi. Saya ini bukan sarjana pendidikan dan tidak pernah kuliah ilmu pendidikan. Saya ini sarjana ekonomi, belajarnya pun political economy. Tapi justru karena saya sarjana ekonomi political economy, saya menyaksikan negara-negara yang maju adalah negara yang investasi pada kualitas manusia. Dan saya ingin usul jangan gunakan istilah sumber daya manusia. Kenapa? Karena kalau kita menyebutnya sebagai sumber daya manusia, kita menempatkan manusia semata-mata sebagai faktor produksi. Ada sumber daya modal, sumber daya tanah, sumber daya teknologi. Tapi gunakan kata pengembangan kualitas manusia. Mulai tahun 1992 sudah disebutkan sebagai Human Development Report. Tidak ada Human Resources Development Report. Kenapa? Karena konsepnya bukan. Nah, disitulah kemudian apa yang terjadi? Jepang memulai, Korea Selatan melakukan, Singapura melakukan, Tiongkok melakukan, masyarakat Taiwan melakukan, kualitas manusia. Terjadilah kemajuan. Banyak bangsa yang kaya karena sumber daya alam, tapi untuk melanggengkan kekayaan itu dia perlu pendidikan. Kekayaan bisa didapat lewat alam, tapi melanggengkannya harus menggunakan pendidikan. Jadi buat teman-teman semua di sini, ini yang disebut sebagai generasi pertama, teman-teman, Anda harus menyiapkan ke depan nih. Kenapa? Anda akan menjadi penggerak, pendorong, penopang ekonomi keluarga. Saya titip pada teman-teman semua di sini. Tadi sudah disebutkan tuh beberapa oleh Mas Fuadi. Saya nerusin sedikit aja, yang tidak kalah urgen barangkali. Tolong adik-adik semua, aktiflah di dalam kelas dan aktiflah di luar kelas. Jangan hanya aktif di luar kelas, tapi aktiflah di dalam kelas, aktif di luar kelas. Yang kedua,
tadi beliau sampaikan soal merantau dan perluas jaringan. Perluas jaringan, tambahkan network, lalu pikirkan Anda mau masuk ke sektor mana ke depan. Lalu apa? Siapkan diri Anda untuk masuk ke dalam, kalau saya istilahkan, orbit. Kalau Anda berencana masuk ke dunia jurnalistik, maka siapkan Anda untuk masuk orbit jurnalistik. Banyaklah berinteraksi dengan mereka di sektor itu. Kalau Anda ingin masuk di sektor ahli ilmu biologi, masuklah di situ. Jadi teman-teman mulai menyiapkan nih orbitnya kemana. Masa kuliah disiapkan untuk masuk ke orbit tertentu, sehingga masa kuliah ini betul-betul dimanfaatkan sebagai pengembangan diri dan persiapan untuk teman-teman mengembangkan di fase berikutnya. Lalu saya titip pada semuanya, walaupun tadi sudah diceritakan IP-nya bagus, harus dijaga. IP harus baik. Berapa IP minimal? Berapa IP minimal teman-teman baiknya? 3,5, 3, 4. Saya usul, lihat syarat beasiswa S2 berapa, itu jadikan IP minimal Anda. Sehingga Anda tidak punya kendala untuk meneruskan. Saya dengan Mas Fuadi sama-sama dapat Fulbright. Jadi saya waktu itu sama-sama standarnya. Saya lihat Fulbright minimal berapa, yang penting saya di atas standar minimal untuk daftar supaya dapat melanjutkan. Nah, jadi yang terakhir teman-teman, jaga dan berlatihlah mengelola prinsip integritas. Republik ini sedang kekurangan orang-orang berintegritas. Dan masa depan kita membutuhkan orang-orang berintegritas, dan Anda harus bisa menjadi stok supplier orang-orang berintegritas untuk Indonesia di masa yang akan datang. Sekarang pertanyaan Mas Dwi, singkat saja, apa yang menjadi concern saya? Yang menjadi concern saya adalah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu belum setara. Siapa dilahirkan di mana menentukan dapat pendidikan apa. Dan harapan saya yang paling besar adalah kesetaraan itu ada. Gampang teman-teman. SD, saya lihat catatan ini, 98% angka partisipasi. SMP 82%. SMA 64%. Itu bentuknya seperti piramid. Seharusnya bentuknya seperti garis lurus. Kalau SD 98%, SMP 98%, SMA 98%, maka semua punya kesetaraan kesempatan. Hari ini itu belum. Karena itu ini adalah PR terbesar yang harus segera dikerjakan. Supaya apa? Setiap anak lahir di keluarga manapun, orang tuanya memiliki keyakinan bahwa anak saya akan bisa dapat pendidikan minimal sampai kelas 12. Dengan begitu, walau orang tuanya miskin, dia lihat anaknya, dia bisa menyaksikan, insya Allah anak saya punya masa depan yang lebih baik karena ada kesempatan pendidikan. Tapi kalau itu tidak ada, orang tua akan dalam situasi, mungkinkah anak saya punya masa depan yang lebih baik? Ini harus dibereskan. Teman-teman sudah membantu mereka yang 64%, supaya 64% sudah SMA itu bisa meneruskan. Nah, tantangan kita ini yang 36% ini, itu kemana? Hilang. Selama 36% itu tidak dapat kesempatan pendidikan SMA, sampai kapanpun kita akan menemukan unsur di masyarakat yang terlewatkan, terkalahkan, tersingkirkan, bukan karena tidak mampu, tapi karena Indonesia belum menyiapkan bangku sekolah yang cukup untuk mereka. Ini PR kita. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang ketiga tadi saya tidak bisa nangkap jelas. Ya. Kalau saya tangkap tadi, kajian terus ya, namanya penggemar itu tadi. Jadi kuliahnya ya tadi. Mahfudin. Mahfudin. Oke. Mahfudin. Jadi kuliahnya di SHG, tapi dia juga kepingin berdampak buat masyarakat. Bagaimana caranya? Terus yang kedua, seandainya bisa muter waktu, Pak Anies jadi maba lagi, apa yang ingin Pak Anies mungkin lakukan agar lebih baik? Oke, gini, pertama tentang berdampak.
Mahfudin, terima kasih pertanyaannya. Teman-teman semua perlu bayangkan, insya Allah Anda diberi umur panjang. Kalau taker usia produktif saja, kira-kira Anda usia produktif sampai 70 saja misalnya. Oke? Jadi kalau sekarang Anda usianya 17, 18, berarti Anda masih punya waktu sekitar 53 tahun lagi ke depan. Oke? Jadi bicara berdampak, jangan hanya bicara sekarang. Karena kalau tidak pakai time frame, maka Anda cenderung untuk mau mengerjakan semuanya hari ini. Sebagian yang dikerjakan hari ini adalah menambah bekal. Karena perjalanan ini panjang. Jadi, ketika Anda sedang menambah bekal ini, Anda pastikan nih, saya 70 tahun nih kira-kira. Lalu apa 53 tahun ke depan ini? 53 tahun Anda 4 tahun kuliah. Setelah 4 tahun apa? Setelah itu fasenya apa? Fasenya apa? Jadi, bicara dampak jangan hanya membayangkan saya sekarang sedang kuliah di FKG, saya hari ini juga harus berdampak. Belum tentu. Belum tentu. Justru Anda taker rencana itu, dan ini tidak bisa ditentukan sama untuk setiap orang. Karena itu saya mengusulkan pada teman-teman semua di sini, tolong bikin CV. Bikin CV. Sudah pernah bikin CV? Pernah? Dapat riwayat hidup? Oke, riwayat hidup itu kalau Anda tuliskan kira-kira seperti kertas ini. Itu kertas begini, paling atas ditulis nama, betul tidak? Nama, bawahnya nama apa? Alamat. Oke, setelah alamat selesai, satu paragraf menjelaskan tentang Anda siapa, betul ya? Lalu pendidikan, pekerjaan. Nah, saya usul, kalau boleh ini dijadikan PR untuk mereka kerjakan. Tulisnya tahunnya 2045. Seakan-akan Anda menulis CV diri Anda di tahun 2045. Pertanyaan pertama, alamat Anda di mana di situ? Oke, ini imajinasi Anda. 20 tahun lagi saya di mana? Pada saat 20 tahun Anda usianya 38 tahun. Alamat di mana? Anda urutkan 4 tahun lagi apa, 10 tahun lagi apa, urutkan itu ke depan. Jadikan ini semacam penuntun imajinasi Anda tentang masa depan. Jadi bicara dampak, spektrumnya itu dibesarkan. Jangan dihitung hanya sekedar selama kuliah. Karena itu saya pesan tadi, selama kuliah bekali itu. Lalu yang kedua, kalau boleh PR nih. Di tahun pertama kuliah Anda bikin paspor. Bikin paspor. Pakainya kapan? Bismillah, suatu saat nanti ada kesempatan. Nah, saya usul Anda mulai nabung. Keluarlah dari Indonesia untuk waktu yang singkat, tetangga kita sejenak. Dan saya jamin teman-teman, kalau Anda nabung pasti bisa. Kesempatannya banyak. Datang aja ke negara tetangga kita. Untuk apa? Untuk Anda punya bayangan bahwa saya warga kampung A, saya warga Indonesia, dan saya warga global. Oke? Kesadaran warga global itu ditandai dengan Anda punya paspor, apalagi sudah ada capnya nanti. Jadi teman-teman, berdampak skopnya digedein. Bukan hanya berdampak di skop domestik, tapi Anda mulai bayangkan berdampak di skop internasional dengan Anda lakukan itu. Gitu ya, pada yang pertama. Lalu yang kedua tadi? Yang tadi, the distract. Jadi mendidik anak yang saya distract. Oke. Soal distraction. Kalau usul, tidak ada satu rumus yang bisa dipakai semua tempat. Tapi kalau yang biasa kami kerjakan adalah bikin kesepakatan dengan anak di rumah. Screen time-nya berapa lama? Dan hari ini hampir semua HP smartphone punya mekanisme untuk mengukur, melakukan tracking atas screen time. Screen time-nya yang dilihat apa saja, yang dikerjakan apa saja. Sepakati dari awal. Lalu lakukan monitoring secara rutin. Dengan begitu, ini dikerjakan sebagai sesuatu yang terbuka. Dan teman-teman sekalian, ajari juga anak-anak kita bukan hanya sebagai penyerap informasi, tapi sebagai pembuat. Kita biasa menyebutnya sebagai konten kreator. Orang yang berpartisipasi di dalam percakapan media sosial. Dan itu artinya bukan hanya menyerap, tapi juga berbagi, tapi juga mengekspresikan. Jadi itu tipsnya yang biasa kami kerjakan. Sepakati screen time, lakukan monitoring, dan sering-seringlah, kalau pengalaman kami, bertanya pada anak-anak,
karena mereka sering tahu perkembangan teknologi lebih cepat daripada orang tuanya. Dan cara itu menjadi mekanisme yang smooth untuk bisa selalu berdialog tentang kemajuan teknologi. Lalu soal yang kejepit tadi, generasi kejepit itu bukan paling cerdas, bukan paling berprestasi, tapi juga bukan yang terlalu paling susah. Paling susah. Ya. Jadi ini saya cerita pengalaman sedikit ya soal ini. Kebetulan saya waktu itu mengelola kampus di Paramadina dan saya sebenarnya berharap sekali, mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi cara yang bisa dipakai di banyak tempat. Di kampus Paramadina kita punya program fellowship untuk membiayai anak-anak berprestasi seperti Anda ini, berprestasi. Lalu kami ini punya tetangga di kampus kita itu. Tetangganya apa? Namanya kampus di Jakarta, Mampang. Kawasan belakang kampus kami itu kampung padat. Kampung padat. Betapa ironisnya kampusnya di situ, tapi warga tetangga itu nggak bisa sekolah. Kenapa? Harga PSBB-nya mahal. Kalau mau pakai beasiswa harus berprestasi. Mereka tidak berprestasi. Oke, mau langsung kuliah sendiri nggak mampu. Lalu kampus kami melakukan satu terobosan, yaitu begini. Dalam setiap program studi dihitung berapa bangku yang tersedia dan berapa bangku yang terpakai. Kalau satu angkatan tersedia 100 kursi dan terpakai 80, maka 20 kursi itu kosong. Lalu apa yang terjadi? 20 kursi itu dibolehkan untuk tetangga berkuliah secara gratis tanpa harus menunjukkan prestasi yang tinggi selama mereka lulus syarat minimal dan bare minimal. Dan apa yang terjadi? Kemudian tetangga-tetangga kampus bisa sekolah walaupun nilainya sangat biasa-biasa saja. Kampus tidak mengeluarkan biaya. Kenapa mengeluarkan biaya? Karena unit cost pendidikan itu bukan per orang, unit cost pendidikan itu per kelas. Seperti unit cost penerbangan. Unit cost penerbangan itu bukan per penumpang, tapi per kali per flight. Kalau pesawat itu. Jadi kalau satu pesawat kapasitasnya 100, diisi 80 sama diisi 30, unit costnya, biayanya tetap, bukan unit costnya, costnya tetap sama. Nah, kursi kosong itulah yang diisi. Dengan cara seperti itu, anak-anak dari keluarga biasa saja, bukan berprestasi, tapi juga bukan miskin sekali, selama mereka lolos seleksi dasar yang sangat minim, mereka bisa bersekolah. Nah, kita sebenarnya berharap negara melakukan itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada kesempatannya negara mengerjakan itu, sehingga yang di tengah bisa dapat kesempatan, bukan hanya yang paling atas dan paling bawah. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ada yang tadi mungkin sudah terjawab, tapi kalau mau dijawab, yang mana? Seandainya bisa jadi maba lagi. Oh, ya. Gini, kalau seandainya bisa lagi, saya kepengen dapat kesempatan untuk bisa berkuliah sambil punya waktu untuk berjejaring. Selama liburan saya akan keluar dari kampus dan saya sangat berharap sekali bisa datang ke Jakarta. Karena buat teman-teman semua, kalau liburan datanglah ke Jakarta, ikutlah jejaring di sini karena hari ini Jakarta adalah kota dengan jaringan yang terluas di Indonesia. Manfaatkan kesempatan itu. Jadi mungkin saya akan selain kuliah, saya akan lebih banyak pergi juga membangun jejaring, terus memanfaatkan teknologi. Saya akan belajar AI sebaik-baiknya hari ini. Mudah-mudahan akan terus bisa mengikuti perkembangan ke depannya. Itu aja. Oke, mudah-mudahan buat Pak Anies, ya berjalan ya, terasa. Tapi buat Pak Anies, kenal orang nggak gampang ya, ketemu Anies pulang. Saya ingin sampaikan bahwa saya beruntung karena orang tua dengan bekal pendidikannya bisa mendidik dengan baik. Saya produknya. Tapi saya terus tegaskan bahwa menjadi orang tua yang baik itu berbeda dengan menjadi orang tua berpendidikan tinggi. Banyak orang tua yang memiliki gelar sarjana belum tentu bisa lebih baik mendidik dibandingkan orang tua yang tidak bergelar sarjana. Oke? Nah, tantangannya adalah ketika sudah mendapatkan pendidikan tinggi, memiliki profesi, harus bisa menyeimbangkan
fokus perhatian di dalam pengembangan profesinya dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Itulah sebabnya kalau dulu ibu saya pernah bilang, kenapa inginnya menjadi guru saja, jadi dosen waktu itu, karena kalau jadi dosen kesempatan untuk mendidik anak tetap terjaga. Kalau bekerja waktu itu, karena beliau sampaikan jangan sampai saya kerja di tengah jalan harus memutuskan keluarga atau bekerja. Saya kepingin ambil profesi yang sambil saya bekerja saya tetap bisa konsentrasi untuk mendidik anak. Karena itu pilihan yang diambil adalah menjadi dosen. Dan itulah kemudian yang saya rasakan sebagai dampak. Jadi buat teman-teman semua di sini, pikirkan juga ke depan. Ketika nanti sudah selesai kuliah, saya usul pada semua untuk membayangkan perannya, jangan hanya peran di masyarakat, tapi juga peran di dalam mendidik generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya seperti dibilang tadi, salah satu tantangannya adalah bisa terdidik baik sebagaimana orang tuanya dulu terdidik. Oke, jadi peran sangat penting, tapi kita juga mendidik generasi berikutnya. Karena orang tua yang tadi gimana? Orang tua yang berpendidikan itu belum tentu juga. Tapi ya parenting itu tidak selalu setara dengan tingkat pendidikan. Baik teman-teman, itu yang kita simak tadi. Imperfect is human. Iya. Oke, silakan Pak, gimana? Ya, kira-kira 3 minggu lalu anak saya itu menulis sebuah essay untuk tugas bukan di sekolahnya karena lagi libur, di klubnya. Dia ikut klub sepak bola, terus harus menulis essay. Jadi saya bilang sama dia, nanti kalau udah saya mau lihat hasilnya, saya akan ngasih feedback. Lalu rupanya dia kerjakan sampai malam. Jadi pagi-pagi saya baru ketemu, saya tanya gimana ceritanya. Udah selesai, udah dikirim. Loh, jadi nggak jadi dapat feedback dari ayahnya gitu. Enggak, udah saya pakai AI. Maksudnya tulisan saya kirim ke AI suruh dikritik. Jadi bukan digunakan untuk, jadi ayahnya digantikan. Peran bapaknya untuk mengkritik tulisan itu digantikan, dikirimkan minta dikritik. Nah, saya jadi terinspirasi dari peristiwa itu. Jadi bukan digunakan untuk menghasilkan, tapi digunakan untuk mana kurangnya, mana yang saya harus perbaiki. Nah, sehingga dengan begitu dia bisa mempertahankan bahwa ini tetap bikinan saya. Saya gunakan mesin itu untuk mengkritik, bukan digunakan mesin itu untuk, dan kritiknya kelihatannya bisa lebih bagus daripada ayahnya gitu. Jadi peran ayah itu tergantikan oleh AI, karena ketika saya baca, kamu bagus juga ini tulisannya, ya dikritik. Jadi dia perbaiki dengan kritiknya. Nah ini kenapa saya tanya, kenapa bisa gitu? Di sekolah belajar. Nah sekolahnya mengajarkan bukan menggunakan AI untuk menghasilkan, tapi menggunakan AI sebagai pendamping, yang dibilang Mas Wadi tadi, sebagai pendamping. Jadi ini yang menurut saya menarik nih, karena kalau kita dorong lebih jauh lagi nih Mas Wadi, mungkin pertanyaannya boleh didorong lebih jauh. Bisakah guru digantikan teknologi? Bisakah dosen digantikan teknologi? Ya? Apa? Mau silakan berteriak sedikit apa? Bisa? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Oke. Nggak bisa ya? Atau bisa? Bisa katanya. Saya tanya dulu dah, yang bilang tidak bisa acungkan tangan. Dikit. Oke, turun. Saya bisa berarti. Yang bilang bisa, yang tengah-tengah. Terus yang sisanya apa? Lagu-lagu. There is no room for abstain. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya harusnya begini. Guru macam apa yang bisa digantikan teknologi? Oke. Guru macam apa yang tidak bisa digantikan teknologi? Oke. Dan begitu pertanyaan itu langsung bisa terjawab kan? Guru yang repetitif, guru yang mekanistik, guru yang sekedar recycle, nah itu mudah sekali diganti teknologi. Tapi guru yang datang dengan hati, guru yang datang dengan inspirasi, guru yang mencerahkan, tidak ada teknologi apapun yang akan bisa menggantikannya.
Oke? Jadi, nah sama seperti katakan sama Mas Wadi tadi, ya kalau karya yang dari hati itu tidak bisa digantikan, pakai apa tidak bisa. Nah disitulah sebabnya kita gunakan teknologi ini untuk belajar, untuk pendamping, tapi jangan dia dibiarkan menggantikan kita, karena kita akan mengalami devaluasi nantinya. Oke, makasih. Ya, itu seperti yang